Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita semua. Dan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan bagi saudara yang baru pertama kali hadir, supaya kita bisa saling mengenal, kami mohon saudara tidak keberatan, boleh berdiri sendiri, berdiri sebentar. Bagi yang baru pertama kali hadir, ada? Baik, jika tidak ada, kita segera akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama buka Alkitab kita masing-masing. Kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama mulai ayat yang ke-16. Jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca. Matius pasal 10 mulai ayat 16. Kita baca demikian bunyinya. Kita bergantian mulai dari kaum pria. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ganti. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudaraku. Kita akan lanjut belajar kebenaran firman Tuhan. Pada bagian yang kedua ini, yaitu utusan di tengah serigala. Malam ini secara khusus kita akan belajar dengan topik cerdik seperti apa? Ular, tulus seperti merpati. Secara khusus kita akan pelajari ini. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang utusan. Kita juga sudah belajar tentang serigala. Dan sekarang kita secara khusus belajar tentang cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, saudara, sebelum lanjut, mari kita sejenak mengingat ada 3 poin mendasar yang sudah diajarkan kepada kita. Pertama, bahwa situasi dan kondisi yang ada di sekeliling kita adalah serigala
serigala. Berbicara tentang kebuasan, kekejaman, sadisme, dan premanisme. Itu yang mengelilingi orang percaya yang ada pada akhir zaman. Oleh karena situasi kondisinya seperti ini, kita dikelilingi oleh serigala-serigala yang ada di sekitar kita, dan ini adalah realita. Maka Tuhan mengingatkan pada kita, apapun bentuk realita-realita daripada kekejaman dunia ini, kekejaman kesadisan hidup ini, kita tidak boleh hanya menjadikannya pergumulan hidup, melainkan kita harus merubahnya menjadi pergumulan iman. Sebab kalau kita hanya menjadikannya sebagai pergumulan hidup dari segala problem-problem yang menekan hidup kita, tidak ada satu yang akan dapat kuat bertahan. Sebab kemampuan untuk menghadapi segala macam realita hidup kita yang menjadi pergumulan hidup kita, kemampuan kita sangat terbatas karena hanya semampu kemampuan analisa logika kita yang terbatas dan sangat-sangat terbatas. Itu sebabnya sebagai orang percaya, setiap pergumulan hidup bentuk apapun kita harus hadapi dengan iman. Yang ketiga, apapun bentuk serigala-serigala yang hadir dalam kehidupan kita, kita tidak terfokus ke situ. Kita tidak boleh dialihkan perhatian kita, karena kalau semuanya perhatian dan segala keberadaan kita tersita kepada pergumulan hidup, maka kita hanya akan menjadi orang Kristen yang punya iman untuk tujuan memperbaiki nasib. Dari susah jadi senang, dari miskin jadi kaya, dan dari tertindas jadi bebas. Hanya pergumulan hidup kita atau keiman kita hanya pergumulan untuk memperbaiki nasib. Dan kita lupa bahwa kita adalah utusan. Utusan daripada Kristus. Kita ditempatkan di situ dan diutus bagi Tuhan. Kita ditempatkan di situ dan diutus bagi kepentingan Tuhan di bumi. Jadi jangan kita anggap kalau kita sudah jadi utusan Tuhan untuk kepentingan Tuhan di bumi, semuanya Tuhan akan jadikan mulus supaya tidak usah dipikirkan lagi, tidak ada masalah dan lain sebagainya, dan supaya kita bisa aman dan tenang dan terfokus pada melaksanakan utusan. Tidak. Malahan apa yang kita baca pada ayat 17? Coba buka kembali di situ. Tadi ayat 16 kan? Nah, sekarang ayat 17. 2, 3. Iya. Cukup. Perhatikan kalimat awal dari ayat 17. Coba ulangi. 2, 3. Apa yang firman Tuhan katakan? Waspadalah. Kepada siapa? Semua orang. Coba lihat siapa yang duduk di kiri saudara. Siapa yang duduk di sebelah kanan saudara. Coba tengok ke belakang, siapa di belakang saudara.
Saudara lihat ke depan, siapa yang di depan saudara, walaupun cuma lihat rambutnya, kepalanya di belakang, boleh korek sedikit dan dia tengok, dan saudara lihat baik-baik mukanya, siapa dia? Dan firman Tuhan berkata apa? Firman Tuhan berkata apa? Waspada kepada siapa? Siapa itu dia? Saudara, ini masalah serius. Bisa saudara renungkan betapa situasi kondisi yang seperti ini bisa saudara tidur tenang, bisa saudara merasa sejahtera, sedangkan dikatakan waspadalah kepada semua orang, tidak pilih dia anak Tuhan atau bukan. Sedangkan kita tahu apa kata firman Tuhan yang menyangkut waspada. Kita paling hafal itu ayat, waspadalah. Apa DP lanjutan? Tidak bagus DP lanjut itu ayat. Adapun apa? Titik-titik seperti singa yang siapa itu? Jadi mari kita renungkan saudara, inilah situasi kondisi kita. Jadi tidak heran ketika muncul ide keganasan hidup dalam berbagai realita, semuanya tersita ke situ sampai kita lupa mengerjakan bahwa kita diutus. Tuhan tempatkan kita di situ untuk kepentingannya. Mari, ini hari tanggal berapa? Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Padahal semua punya kalender. Tidak ada yang tidak punya kalender. Banyak orang bingung tanggal berapa nyari. Padahal kalender itu setiap HP ada kalendernya. Oke. Si tinggal 2 bulan selesai 2013. Sisa 2 bulan. Apakah dengan segala keberadaan kita ditempatkan sebagai apa? Sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai pemuda, sebagai remaja, sebagai karyawan, sebagai majikan, sebagai pengusaha, sebagai apa saja. Apakah kita sudah laksanakan bahwa kita ditempatkan di situ untuk diutus? Sehingga sebelum menjelang akhir tahun ini sudah ada jiwa-jiwa yang dibawa kepada Kristus. Tuhan tidak tanya berapa keuntungan tahun ini yang kita peroleh. Tuhan juga tidak memusingkan berapa kerugian yang saudara alami sepanjang tahun ini. Tuhan tidak memusingkan segala hal-hal yang lahiriah itu. Karena kita tahu firman Tuhan berkata di dalam kitab Wahyu, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, karena ia berhenti dari segala kelelahannya, jerih payahnya, dan segala perbuatannya menyertai mereka. Dalam arti kata yang sangat jelas, tidak ada jerih payah yang diperhitungkan Tuhan dalam hidup kita selain jerih payah untuk kepentingannya Tuhan yang bisa dibawa pulang ke sorga. Yang Tuhan tempatkan dan utus kita adalah ada jiwa yang diselamatkan bagi kerajaannya. Saya dengar tanggal 5 hari raya, hari libur adalah hari PI. Hari PI? Hah? Bukan ada undangan dibagi? Hari PI? Komsel kan? Oh tidak ada? Oh kenapa sunyi siap?
Nah, oke, sekarang kita stop di sini. Sudah selesai. Mengingatkan kita untuk nyambung ke sini. Saudara, bukan hal yang sepele atau hanya kalimat ungkapan ketika Tuhan berkata sebagai satu jalan keluar untuk menghadapi situasi kondisi seperti ini, harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kenapa, saudara? Saya tahu saudara sering menyaksikan tayangan-tayangan di televisi tentang bagaimana cara serigala atau kelompok serigala ini yang berkelompok untuk menyantap ataupun menikmati mangsanya. Bisa saudara renungkan? Domba ini kita diumpamakan seperti domba. Jadi bukan domba, tetapi memang orang, saudara dan saya, orang percaya. Bisa saudara bayangkan dan renungkan? Domba di tengah-tengah serigala. Ini hitungan detik. Kalau domba itu sudah ada di tengah-tengah serigala, apa saja, bukan cuma domba. Kalau gerombolan serigala ini sudah mengurung mangsanya, itu hitungan detik habis diterkam rame-rame dan dicabik-cabik. Itu adalah tingkat kecepatan yang sangat cepat. Dan tidak ada waktu untuk bersantai-santai dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana, siapa yang lebih cepat? Serigala yang mencabik-cabik domba ini, atau domba ini dengan kecepatan tertentu bisa menjadi seperti cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati untuk bisa keluar dari kurungan, atau apa istilah, sudah dikurung oleh serigala, rombongan serigala ini. Itulah gambaran hidup kita di dalam dunia ini sebagai orang percaya. Jadi jika kita kalah cepat dengan segala keganasan hidup yang ada di sekitar kita, apapun bentuknya, habis kita. Dan jangan salahkan Tuhan. Dan jangan saudara salah mengerti. Bukan Tuhan tidak melindungi, bukan Tuhan tidak memagari. Dalam situasi kondisi seperti ini, apa yang kita mau lakukan? Tuhan berkata, cerdiklah seperti ular. Tapi kita masih berkata, Tuhan, Engkau melindungi kami, kirimkan pasukan malaikatmu, cerdiklah seperti ular, bentengi kami dengan tembok-tembok apimu. Jawaban Tuhan, cerdik seperti ular kali ini. Dan kita jadi bingung, kenapa tidak ada pertolongan Tuhan? Kenapa tidak ada jalan keluar? Karena firman Allah berfirman seperti ini. Tapi apa yang kita lakukan? So tahu serigala mau menerkam dan mencabik-cabik. Yang kita nyanyikan, aku berserah. Tuhan katakan, cerdiklah seperti ular pada Yesus Juru Selamat. Aku belum selesai, aku langsung dan kita kemudian menjadi kecewa. Kenapa Tuhan tidak berbuat sesuatu? Banyak orang mengatur cara Tuhan menangani hidupnya. Banyak orang mengatur Tuhan untuk bagaimana Tuhan harus bekerja menurut kehendaknya. Tuhan bekerja dengan berbagai macam cara. Dan untuk kali ini, konteks ini, Tuhan katakan, cerdiklah kamu seperti ular.
supaya tidak jadi mangsa serigala. Dan kita kecewa. Mari kita memahami, saudara. Ketika Tuhan memberikan kemenangan kepada umat Tuhan untuk mengalahkan Yerikho, gampang sekali dan aneh sekali. Cuma disuruh jalan-jalan keliling kota, jangan bersuara. 1 hari, kedua, ketiga, keempat, sampai 7 kali. Dan hari ke-7 keliling, nanti ada aba-aba, baru bersorak, baru serbu. Roboh dengan sorakan, dengan trompet, dengan bunyi-bunyian, roboh tembok itu. Saya tidak tahu berapa getaran sorakan itu sehingga roboh. Tetapi kalau dianalisa secara ilmiah, tapi tidak selamanya Tuhan melakukan seperti itu. Kalau Musa bisa membelah laut kosong, kenapa Tuhan Yesus tidak melakukan hal yang sama? Kenapa Musa harus membelah apa Tuhan bekerja melalui Musa dengan mujizat, terbelah laut itu dan dia turun di bawah? Tidak usah susah-susah kan? Yesus tidak membelah laut, dia jalan di atas. Jadi beda. Sesudah mengalahkan Yerikho, berikutnya mengalahkan Ai, caranya beda. Umat harus berperang. Nah, saudara, jadi ketika ini keganasan seperti ini, dan Tuhan katakan, cerdiklah seperti ular, dan kita hanya sambut dengan pujian. Buatlah jalanmu dalam saya, aku penjunan. Tuhan penjunanku tanah liat. Berarti rela dihancur-hancurkan. Ada saatnya kalau itu pembentukan karakter beda. Tapi ini terkaman yang siap menerkam kita. Sekali lagi saya ingin ingatkan, siapa lebih cepat? Serigala yang langsung dengan kecepatan tinggi untuk menerkam ini domba, atau domba ini harus berpikir lebih cepat untuk dalam kecerdikannya seperti ular? Nah, ini dia. Sekarang Tuhan mengatakan, cerdiklah seperti ular. Nah, sebelum bicara ular lebih dalam, saya ingin ingatkan saudara supaya tidak ekstrim. Ular tidak selamanya lambang setan. Ada banyak orang kadangkala membaca-baca hal-hal rohani di internet tanpa mereka punya dasar dan tanpa mereka punya pemahaman, sehingga hanya ikut-ikutan. Tidak selamanya lambang setan. Kenapa, saudara? Waktu Musa menghadap Firaun untuk minta membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dan Firaun tidak setuju, kemudian Musa mengangkat tongkatnya, dan tongkat itu menjadi apa? Ular. Firaun juga memanggil ahli-ahli nujum, ahli-ahli mantra, kemudian juga hadir ular. Ini bukan cerita kosong, ini Alkitab. Tapi apa yang saudara baca Alkitab? Ular-ular ahli nujum Firaun dimakan oleh ular Musa. Nah, saudara, kenapa mesti Musa juga tongkatnya jadi ular? Jadi kita harus memahami apa yang menjadi konteks daripada ayat itu.
ketika umat Tuhan di padang belantara karena ketegaran tengkuknya harus dihukum, mereka dipanggil ular, mati. Tuhan berfirman dan menyuruh Musa membuat apa? Yang ditaruh di kayu. Ular? Hah? Masa guru sekolah minggu tidak tahu? Ular apa? Ular tembaga. Sehingga dikatakan siapa yang memandang kepada ular tembaga itu, dia tidak akan mati. Dan selalu ular tembaga yang digantung di atas kayu selalu dilambangkan dan selalu ditipologikan bahasa simbol sebagai nubuatan tentang Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Kenapa harus ular? Nah, jadi kita harus bedakan dan memahami mana itu ular sebagai yang dikatakan sebagai setan, dan mana yang Tuhan katakan cerdiklah seperti ular. Tentu saja dalam ular itu kalau dikatakan harus cerdik seperti ular, masa Tuhan Yesus salah? Nah, bukalah Kejadian 3 ayat 1. Kejadian 3 ayat 1. Sudah dapat? Kejadian pasal 3 ayat 1. Sudah? Oke, kita baca sekarang. 2, 3. Iya, cukup. Ulang bagian A. 2, 3. Siapa binatang yang paling cerdik, binatang darat yang paling cerdik yang diciptakan oleh Tuhan? Tapi kalau saudara baca langsung saudara bilang, oh ini bicara tentang setan. Nah, ini perlu dibedakan. Mana ular yang ular betul sebagai kumpulan spesies apa, reptil ya? Ya, reptil yang mempunyai kecerdikan, dan mana itu ular setan. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ya, jadi sekarang buang dulu jauh-jauh pemahaman saudara tentang ular adalah setan. Karena yang kita mau belajar ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang berkata apa? Hendaklah kamu cerdik seperti ular. Bukan jadi ular, cerdiknya, cerdik seperti ular. Bukan ular setannya, bukan. Ular sungguhan, ular. Ternyata kita baca semua binatang darat ciptaan Tuhan, tidak ada yang melebihi kecerdikannya ular. Rupanya kita perlu belajar lagi atau nonton lagi tayangan-tayangan Animal Planet dan lain sebagainya supaya tahu lagi tentang ular. Ini bukan bicara ular setan. Kalau ular setan kok cilaka, masa Tuhan Yesus hendaklah kamu jadi setan-setan rupa ular. Nah, saudara, baik, sekarang kita tinggal dulu ular. Kita mau tahu dulu apa itu cerdik. Jadi, tidak ada hal-hal negatif yang Yesus maksudkan di situ, tidak ada. Hendaklah kamu cerdik, smart. Ya, sekarang banyak kan semua smartphone. Ya, artinya telepon pintar. Ya, habis selesai zamannya teknologi smartphone, sekarang muncul lagi TV smart TV, TV pintar, TV cerdik, sehingga kita orang tidak usah lagi pakai remote, tinggal pakai tangan begini.
Dan kita tinggal perintah tangan ini yang jadi remote. Ya, main game tidak usah lagi pakai tinggal tangan, dan lempar. Smart. Nah, saudara, cerdik itu, ini lagi ngetren ini istilah smart. Beberapa bank juga kita masuk di bank dan lihat dia punya sini tertulis smart, tapi pelayanannya tidak smart. Iya, lagi ngetren. Dan memang kita juga lagi siap. 2014 menjelang 2014 kita sedang mempersiapkan excellent service di gereja ini. Sehingga semua jadi orang-orang yang excellent, tidak asal-asal. Smart berarti tidak asal-asalan, tidak hanya asal jadi, tidak peku-peku, tapi benar-benar smart. Kadang-kadang kita bingung, apa yang namanya alat-alat teknologi yang namanya smart itu kadang-kadang kita jadi bingung. Bukan main. Ya. Kalau dulu hanya seperti kayak cerita di komik-komik, sekarang bisa berhadap-hadapan di televisi, berbicara dengan siapapun sana. Kenapa? Karena ternyata bukan cuma HP, bukan cuma iPad, televisi juga bisa. Sehingga persis di film-film kan, film-film Star Trek, ada lain sebagainya, angkasa luar, bicara di televisi, berhadap-hadapan. Nah, ini smart, cerdik. Nah, saya mau jelaskan dulu. Kecerdikan seseorang, perhatikan ya, tidak tergantung pada tingkat intelijensia atau tinggi rendahnya IQ seseorang. Kenapa? Karena cerdik itu bukan karena nilai IQ-nya tinggi, bukan. Tetapi cerdik atau smart adalah orang yang bisa mengelola intelijensia yang dia miliki. Orang yang bisa mengelola IQ-nya. Bahkan ini luar biasa ya. Kenapa Tuhan katakan hendaklah kamu cerdik seperti ular. Ini domba harus dibuat cerdik seperti ular terhadap serigala. Nah, jadi ketika seorang yang smart, walaupun mungkin IQ-nya lebih rendah daripada orang yang dia hadapi, tapi karena dia mempunyai kemampuan mengolah IQ-nya, mengolah tingkat intelijensianya, maka orang yang dia hadapi itu sekalipun lebih tinggi pendidikannya, lebih tinggi intelijensianya, tapi dia bisa tanda kutip memanfaatkan orang itu bagi kepentingannya. Itu smart. Saya buktikan, kita buktikan dalam kondisi real. Dunia pendidikan negeri kita. Ini dulu. Dunia pendidikan negeri kita ini mulai dari tingkat pendidikan sekolah menengah, tidak salah pembagian itu SMA ya. Ya, sekolah menengah atas ya, baru ada pembagian. Ya. Kemudian dibagi. Ada yang ya istilahnya ya, ada IPA, nah IPA dan apa? IPS. IPA ini umumnya orang-orang eksakta, ya? Dan IPS ini ya kasihan, berhitung lama sekali, ya? Jadi biasanya orang-orang yang dianggap tinggi IQ-nya ini dikelompokkan kepada apa? Eksakt, ya, eksakta. Nah, dan orang-orang ini IPA ya, oke. Nah, biasanya orang-orang ini sesudah selesai sekolah menengah, maka jurusannya juga jurusan yang ada dengan apa nih? IPA ya, IPA. Ya. Dia tidak mungkin masuk golongan sejarah atau dari sejarah mau masuk di. Ya, jadi
umumnya orang-orang ini, kelompok ini memilih jurusan eksakta. Nah, kenapa? IQ-nya, intelijensianya tinggi. Saudara tahu? Tunggu sebentar. Jadi kita lihat di sini, ya. Ini pembuktiannya. Kemudian orang-orang yang tingkat intelijensianya kurang itu umumnya apa? Hah? IPS. Apa itu IPS? Ilmu pengetahuan sosial. Kalau IPA, ini ibu guru. Coba IPA apa? Ilmu pengetahuan alam. Itu menghitung eksakt, ya. Oke. Kemudian yang jurusan IPS ini melanjutkan kuliah kemana? Ya, sosial, hukum, ekonomi, ya, dan sejenisnya. Kemudian orang-orang IPA ini menganggap dia punya kelompok lebih intelek, karena memang IQ intelijensianya dalam hal itu bagus. Nah, ini real, saudara. Ini permasalahan yang harus dipikirkan untuk bagi saudara-saudara yang terbeban di dunia pendidikan. Ini pendidikan negeri kita seperti ini. Saudara tahu, ketika kita bicara soal smart, keadaan tak balik. Ketika kita bicara soal kecerdikan, keadaan tak balik. Kenapa? Sekarang kita masuk di dalam kondisi real dunia usaha. Saudara tahu? Ada banyak orang-orang yang intelijensianya tidak seberapa, dan jurusan IPS justru menjadi pemimpin dan menempati posisi-posisi tinggi, baik di perusahaan, baik di pemerintahan, baik di swasta, dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Dan yang mengejutkan, nah ini kita belajar. Kalau saudara sudah tangkap ini, saudara akan mendalami. Oh, pantas, dan Tuhan Yesus suruh kita jadi cerdik seperti ular. Ini paling. Kenapa, saudara? Terbukti di dalam kehidupan nyata, ada banyak orang yang tingkat intelijensianya setelah diukur IQ-nya tidak seberapa, tapi karena mempunyai kemampuan mengelola intelijensianya, maka dia menjadi smart. Makanya banyak pemilik perusahaan yang besar, sekolahnya kasihan cuma SMA, tapi dia menggaji orang S1, S2, S3, dan semua adalah bawahannya, dan semua panggil apa dia? Kenapa, saudara? Karena manajemen itu levelnya lebih jauh tinggi daripada eksakta. Perlu kita sadari ini. Jadi jangan pernah merasa minder bagi saudara-saudara yang bukan jurusan eksakta. Sesuatu level yang tertinggi itu adalah kemampuan manajemen. Dia memanage, dia mengelola, termasuk mengelola orang-orang yang di atasnya secara pendidikan jauh lebih tinggi. Tidak usah jauh-jauh, saudara. Kita lihat saja di Kota Palu, siapa yang saudara kenal yang tidak terlalu tinggi dia punya, tidak terlalu tinggi dia punya IQ secara pendidikan, tapi dia bisa mengelola
Tidak usah jauh-jauh kita lihat, kita jauh-jauh, kita cek saja. Punya kemampuan mengelola. Atur ini begini, ini strateginya, begini. Ini saudara perlu tahu. Jadi kenapa Tuhan suruh kita cerdik? Kenapa Tuhan suruh kita cermat? Karena Tuhan menghendaki kalau kita tidak cerdik, kalau kita tidak smart, ini sudah dikelilingi oleh apa? Dikelilingi oleh serigala. Begitu goyang, siapa lebih cepat? Bagaimana DP akal ini? Bagaimana caranya ini? Jadi mari kita belajar mengelola intelijensia yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kita menjalani kehidupan kita. Berdoa, tetap berdoa. Saya katakan mengelola ini, banyak orang fanatik mati, fanatik buta. Oh, kalau kita mau mengelola, kita orang punya pikiran, berarti bukan kehendak Tuhan, so pikiran sendiri. No, ini dia orang ekstrim. Tuhan sendiri berfirman kok, hendaklah kamu cerdik. Tuhan sendiri berfirman, hendaklah kamu mengelola intelijensiamu. Kenapa? Karena ada ayat yang mengatakan seperti ini. Saya tidak usah bacakan, saudara pasti tahu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Ada tuh. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi. Akal budi itu bukan akal-akalan. Akal budi itu selalu kalau adalah pengelolaan tingkat intelijensia untuk mendapatkan satu tindakan-tindakan yang bijaksana. Mari kita memahami ini. Supaya apa? Supaya tidak usah supaya kita jangankan diterkam serigala, jangan dipermain-mainkan dengan masalah hidup. Karena selalu ada jalan keluar. Kenapa ada jalan keluar? Yesus sendiri berfirman, akulah jalan. Cuma bagaimana kita menemukan dan masuk ke jalan yang Tuhan sediakan, sedangkan sekarang ini tak kurung dengan serigala. Apakah kita akan berkata, aku berserah? Ya karena kamu berserah, ya jangan salahkan Tuhan. Maka serigala pun segera mencabik-cabik. Atau kita mimpi seperti Daniel, dia masuk di lubang singa, Tuhan menyertai dia. Ya memang karena Tuhan sudah berfirman, aku menyertai kamu. Tapi yang serigala ini Tuhan berkata, jadilah cerdik. Apakah Tuhan tidak menyertai? Tuhan menyertai, jadilah cerdik. Ya Tuhan pertolongan mengirimkan malaikat surga, jadilah cerdik. Nah, jadi saudara, mari kita melatih. Karena ini Tuhan yang berikan kepada kita. Sederhana. Bagaimana melatihnya? Sederhana. Mulailah melatih nalar. Tidak usah tinggi-tinggi dulu. Mulailah melatih nalar kita. Apa itu nalar? Nalar kalau saya bahasakan dalam terjemahan secara atau pengertian secara paling gampang dan secara paling umum, kemampuan dasar berpikir. Tapi kalau nalar juga tidak dikelola, mau jadi apa? Pulang gereja langsung masuk tanpa tidur-tidur. Padahal nalar harus jalan. Lihat dulu pintu satu-satu dan jendela, apa so tak kunci? Tidak. Karena kalau tidak tak kunci, jangan saudara berkata, Tuhan kirim malaikat jaga. Malaikat so siap. Tetapi jendela terbuka lebar. Dan bukan tugasnya malaikat menutup jendela. Kenapa jendela tidak ditutup? Nalar buntu. Itu namanya mencobai Tuhan. Sederhana. Latih diri. Latih itu nalar. Latih itu nalar. Sesudah kita latih nalar kita, baru kita bisa juga mengelola nalar orang lain dan memanage nalar orang lain untuk kepentingan perusahaan saudara.
Saudara tahu, kalau seorang pemimpin dalam perusahaan, dia harus pikirkan, dia harus bagi job satu-satu ini dan lain sebagainya. Kemudian dia kasih tugas. Tapi untuk melatih, jadi ini kemampuan saudara, kemampuan mengelola, kemampuan memanage. Kalau kita tidak punya kemampuan memanage, saya tidak tahu bagaimana caranya kita keluar dari itu serigala. Ketika serigala menerkam usaha dan pekerjaan saudara, bisnis saudara, rumah tangga saudara, apakah cuma semua jalan pintas? Bacere saja. Sedikit-sedikit menyanyi bacere, sedikit-sedikit menyanyi bacere. Di sana so bosan dengar lagu bacere. Bacere, betul. Ya, kalau memang itu anak punya mau. Jadi ini bukan jalan keluar. Tapi sudah terbiasa tidak mau mengelola nalar. Padahal nalar itu hal yang paling standar, apalagi yang lebih tinggi. Terus bagaimana kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi? Segenap akal budi. Contoh yang konkret, pasti saudara sudah pernah dengar. Lalu Pak Pidipus di sini kan? Ya, Pak Pidipus tidak salah. Sakeus, kepala kantor pajak, sudah lama dia dengar Yesus, tapi dia mau lihat sendiri bagaimana gerangan Yesus ini. Dan apa yang terjadi? Dia pun pergi. Tapi ternyata so banyak orang. Dan Alkitab berkata Sakeus orangnya ini apa nih? Ini? Oh, berarti nalar bagus. So talah oleh kalau begini dan tinggi, begini berpendek, tabu balik. Nah, saudara, mari kita renungkan. Jadi dia lihat, dia mau lihat, aduh, pendek, tidak bisa. Ini langsung karya. Kenapa? Ada tujuan mau melihat Yesus. Dan apa yang terjadi, saudara? Cepat sekali dia naik pohon ara. Bisa saudara bayangkan? Dia naik pohon ara kepala kantor pajak Kakanwil. Naik di pohon, tidak ada yang tahu. Diam-diam. Tentu dia tidak pakai pakaian seragam kantor. Tapi begitu Yesus lewat, ini begini punya banyak orang. Begitu Yesus lewat, langsung begini. Sakeus, turunlah. Karena tidak dapat tiada hari ini aku menumpang dalam rumahmu. Saudara bisa bayangkan sekian ratus mata dan kepala langsung batengok. Hah? Sakeus, kepala kantor pajak Kakanwil. Dia tidak kehilangan akal. Dia tidak kehilangan akal. Jadi saya terus ingat orang tua-tua dulu bilang, kalau orang, minta maaf ya, ini orang tua-tua dulu, kalau orang pendek banyak DP akal. Saya tanya, kenapa? Kenapa opa? Karena tahu orang pendek itu pendek kan, jadi semua pendek. Jadi cepat sekali, cepat DP saraf naik sini, naik turun cepat, naik semua itu cepat. Makanya orang pendek itu pintar. Jadi berbahagialah yang pendek. Hah? Cepat DP akal kerja, karena tidak terlalu lama berjalan DP saraf. Lamanya banyak lagi hambatan, DP hambatan kolesterol. Tapi kalau orang pendek cepat, cepat. Itu orang tua-tua dulu bilang. Tapi kalau ada orang pendek lantas lambat lagi, wah, gua udah mau kasih lebih pendek. Nah ini saudara, jadi inilah pembuktian. Itu sebabnya kita perlu memahami, karena banyak orang merasa menganggap kelompok dirinya ini ya kelompok yang kurang pintar. Tidak ada.
Jangan menghakimi dan menghukum dirimu sendiri. Karena kenyataannya adalah seperti ini. Nah, inilah yang Tuhan kehendaki. Ada firman Allah. Jadi kita mengelola tingkat intelijensia kita menurut firman Tuhan. Menurut jalan yang Tuhan sudah sediakan sesuai firman-Nya. Supaya kita bisa keluar. Kita tidak menjadi terkaman serigala. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita. Jadi kita tidak bisa hanya berpatokan secara sempit. Memang ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang IPA tidak dapat dilakukan oleh orang IPS. Untuk hal-hal tertentu, misalnya seorang dokter bisa jadi pedagang dan pengusaha, tapi pengusaha tidak bisa jadi dokter. Halo? Ya kan? Siapa berani pasang merek di situ dan jam praktek sekian? Saudara langsung ditangkap. Ya, memang ada hal-hal seperti itu. Tetapi hanya hal-hal tertentu saja. Jadi jangan kita rasa diri kita tidak bisa Tuhan sudah firmankan cerdik. Jadi kalau tidak mau cerdik, ya salah sendiri. Kalau tidak mau melatih diri untuk mengelola kita punya nalar, ya salah sendiri. Orang lain sudah jauh sampai di kepala, kita masih tetap ekor. Nah ini. Nah kemudian, sebenarnya apa itu kecerdikan ular? Ada beberapa, kalau tidak salah ada 4 poin yang menjadi kecerdikan ular. Pertama, secara periodik dia ganti kulit. Ya, luar biasa ini. Dan itu hal yang sangat menolong baginya. Ganti kulit. Dia beradaptasi dengan segala sesuatu dan dia menghadapi. Dan begitu juga kemudian dia mempunyai kemampuan untuk mengetahui mangsanya melalui infrared dari penglihatannya. Yang ketiga, dia bisa mengetahui mangsanya dengan penciumannya. Yang keempat, maka dengan sangat jelas ia mudah tahu di mana itu mangsanya. Dalam arti kata ada kepekaan. Kalau saya mau simpulkan sederhana, ini yang Tuhan kehendaki kita miliki, supaya jangan sudah terjadi dan kita menyesal. Jangan sudah kena terkam, sudah hancur, usaha sudah hancur, rumah tangga sudah hancur, kesehatan sudah hancur, masa depan juga dihancurkan dengan tindakan-tindakan kebodohan, dengan berbagai jalan pintas. Itulah kehadiran kekejaman hidup dalam realita hidup kita. Tuhan katakan, cerdiklah seperti ular. Mari saudara kita renungkan. Jadi kita tidak bisa hanya menyerah kepada segala kekejaman apapun yang kita hadapi. Kelola akal budi yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita menghadapi masalah, bagaimana? Makanya kita, ya kalau di dalam
manajemen, ada yang namanya manajemen konflik. Jadi kita harus dapat memanage setiap apapun problem yang dihadapi, sampai kepada tingkat konflik sekalipun. Kalau tidak, susah. Ada manajemen untuk bagaimana memanage kita punya emosi. Itu pelajaran lain lagi. Tetapi untuk jadi cerdik seperti ular, menjadi smart sehingga tidak menjadi korban daripada serigala. Mari kita renungkan. Dan mari kita cermati dan renungkan apa yang kita baca, apa yang kita dengar dari berbagai peristiwa yang menimpa kehidupan manusia hanya karena dia melakukan tindakan kebodohan. Sesudah itu baru menyesal, tetapi terlambat. Nah, ini yang perlu kita sadari. Dan aneh, saudara, ular jadi lambang kesehatan. Logonya bagian kesehatan dan farmasi. Lambangnya ular ya. Kenapa harus ular? Karena bukan kambing. Aneh, ibu kita farmasi kan. Nah, kedokteran juga lambangnya ular. Terus kenapa? Terus kita bilang, oh, orang-orang farmasi dan kedokteran itu orang setan-setan. Tidak mungkin kan? Oh, pelajaran sesat lagi. Yang lebih indah lagi, jadi satu yang ular lambang kesehatan dan farmasi, yang merpati lambang pos. Itu seluruh dunia pakai, saudara. Jadi kalau Tuhan berkata hendaklah kamu cerdik seperti ular, jangan saudara ganti dengan gambar kodok. Bukan, ular. Dan tulus seperti merpati. Kenapa bisa merpati jadi lambang pos? Karena memang dahulu kala kalau orang kirim surat jarak jauh pakai burung merpati. Itu bisa saudara lihat di cerita-cerita silat dan cerita-cerita klasik tempo dulu. Pakai merpati. Kirim surat, lipat-lipat, taruh di kakinya, terbang. Dan aneh, tidak salah antar. Hah? Sesudah itu, dia balik lagi. Bawa apa? Surat balasan. Nah, makanya jadi lambang pos. Dan itu terbukti di Alkitab. Waktu air bah datang, untuk mengetahui apakah air sudah surut, mula-mula Nuh melepas burung apa? Bukan, burung gagak dulu. Waktu Nuh melepas burung gagak, itu burung gagak tidak balik. Kenapa burung gagak tidak balik? Karena burung gagak ini pemakan bangkai. Dan habis air bah, orang semua tenggelam. Habis tenggelam, dia apa? Naik di atas permukaan kan? Jadi banyak mayat-mayat, bangkai-bangkai di atas permukaan air. Dan dia makan di situ dan dia tidak pulang. Itu burung gagak. Maka kemudian Nuh tahu bahwa air belum surut. Dia tunggu sekian waktu. Kalau tidak salah seminggu lagi kemudian. Kemudian dia lepas burung merpati. Dan burung merpati balik. Kenapa burung merpati balik? Tidak ada tempat untuk bertengger. Kenapa tidak ada tempat untuk bertengger? Karena burung merpati bukan pemakan bangkai. Dia tidak bisa bertengger di atas mayat-mayat. Tunggu lagi 1 minggu. Nuh lepaskan burung merpati. Maka kemudian pada waktu senja, burung merpati itu pulang dengan ada sehelai daun zaitun di paruhnya. Dan kemudian Nuh tahu air sudah surut, sudah ada tanda kehidupan. Itu burung merpati.
Kalau di negeri kita juga kan ada permainan burung merpati kan? Tidak tahu kalau di Pala, kalau di Jawa saya lihat di Surabaya. Pokoknya di so jejer ini orang, masing-masing DP merpati dia kasih. Aku balap nanti balik lagi. Nah, dia balik. Ini burung merpati. Kalau kita buka, saya tidak tahu kalau sekarang apa namanya. Kalau dulu namanya ilmu hayat. Ya, kalau kita membuka gambar anatomi ayam dengan anatomi tubuh burung merpati ada perbedaan, yaitu burung merpati tidak punya empedu. Kalau bahasa sehari-hari tidak punya pait. Biasa kalau burung, walaupun ia sejenis unggas, tapi ia tidak punya itu. Nah, saya tidak sempat tayangkannya. Itu ada gambarnya, perbedaannya. Saya tidak tahu ibu-ibu yang suka makan burung merpati dengan ayam apa sudah periksa ini, tapi itulah yang menurut gambar anatomi tubuh burung merpati dan ayam. Kenapa Yesus bicara tentang ketulusan? Bicara tentang ketulusan itu inner, sudah bicara tentang hati yang ada di dalam. Kalau tadi bicara soal intelijensia, sekarang bicara soal hati. Sebab kalau ini tidak tulus dan dia cuma cerdik, oh bahaya. Saudara bisa bayangkan jadi apa ini orang kalau ini tidak betul, hati tidak betul, tapi dia cerdik, maka dia jadi pembaakal, tukang baakal orang. Nah, Yesus bicara soal cerdik dan tulus, hati nurani yang murni. Tidak ada sedikit pun benih kepahitan, apapun bentuknya, tapi murni. 1 Timotius 1 ayat 5. Coba baca 1 Timotius 1 ayat 5. Sudah dapat? Oke, baca 2, 3. Iya. Jadi ada hati nurani yang murni, ada iman yang tulus ikhlas, berarti ada iman yang tidak tulus ikhlas. Apa maksudnya? Kalau hati nuraninya tidak murni, pasti imannya juga tidak tulus ikhlas. Paulus membuktikan itu dalam 1 Korintus 13. Tidak usah baca, saya berikan gambaran. Jika aku memberikan diriku dibakar sekalipun, tapi aku tidak mempunyai kasih, aku bukan apa-apa. Jika aku bisa punya iman untuk memindahkan gunung, tapi tidak punya kasih, aku bukan apa-apa. Jika aku membagikan seluruh hartaku kepada orang miskin, tapi aku tidak punya kasih, aku bukan apa-apa. Pertanyaannya, jadi semua perbuatannya itu perbuatan apa? Perbuatan kepujian. Ada banyak orang yang berpenampilan beriman, dapat melakukan perbuatan-perbuatan iman yang kita lihat, tapi hanya untuk kepujian, bukan dari hati nurani yang murni. Inilah yang dikatakan iman yang tidak tulus ikhlas. Dan tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Nah, itu sebabnya mengapa pada ayat yang ke-18 kita baca ayat 18. Pada pasal yang sama, 1 Timotius 1, tadi ayat 5, sekarang ayat 18. Ya, tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang
Karena kalau tidak semuanya sia-sia. Lantas bagaimana kalau kita menolak hati nurani kita supaya tidak tercemar? Ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Ini, mari kita renungkan. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus berkata, tulus seperti merpati. Oh, luar biasa kalau dua hal ini kita miliki. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Luar biasa. Kita akan melihat hal-hal yang sangat luar biasa. Oleh karena apa? Karena sudah terkurung dengan serigala, dikelilingi serigala, ternyata dia bisa luput. Dia bisa luput. Nah, ini yang perlu kita miliki. Sebab kita harus sadar. Tadi ayat 17 dari Matius yang kita baca berkata, waspadalah kepada semua orang. Bisa saudara bayangkan betapa tidak tenangnya kita dikelilingi? Kalau tadi serigala, ternyata ini serigala muka manusia. Kepada semua orang, waspada kepada semua orang. Dalam arti kata dimanapun kita berada, ini kondisi ini selalu ada, saudara, yang kita tidak duga. Dan kalau kita tidak cerdik, banyak orang mengabaikan ini. Ya, yang penting kita mengasihi. Benar. Kita sekarang bicara konteks cerdik. Kalau bicara konteks mengasihi, itu adalah dari hati yang tulus. Tapi kalau hanya punya ketulusan, saudara akan capek dan saudara akan kecewa. Saudara punya kasih dimanipulasi dan dimanfaatkan orang. Masa anak Tuhan tidak punya kasih? Selalu itu kalimat. Percuma begereja itu orang tidak ada. Menyanyi kamu di paduan suara, menyanyi di singers, tidak punya kasih. Nah ini kadang-kadang orang hanya mengatakan seperti itu. Makanya apapun perlu kita sadari. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita, bukannya mengasihi Tuhan dengan segenap dan mengasihi sesama manusia, tetapi firman Allah berkata, aku memberikan hukum yang baru kepadamu. Hendaklah kamu saling mengasihi. Saling berarti tidak ada yang dirugikan. Saling. Kata saling bukan berarti penuntutan, tapi itu adalah sesuatu yang dilaksanakan. Jadi saudara, sekali lagi, begitu ada problem yang datang dalam hidup kita, Tuhan memberikan hikmat. Tuhan mau kita kelola. Jangan kita anggap, oh ini pikiran sendiri. Makanya kita lari dulu kepada Tuhan. Ada firman Allah, ada jalan, ada jawaban. Itulah yang kita jalani. Tidak mati konyol, jadi santapan yang enak daripada serigala. Tapi kita jadi cerdik. Semua jemaat GPPS Palu jadi smart, jadi cerdik. Ya, jangan bodoh. Ya, jangan cuma di kantor pakai di sini smart, padahal di sini tidak smart. Ya, tak lupa tanda tangan, tak lupa cap, tak lupa ini, tak lupa itu. Ada beberapa bank di sini tulisannya smart. Kemana-mana smart. Nah, setelah ditanya ini, tanya itu, tanya itu, dia tidak tahu jawab. Nah itu mau smart apa itu? Ya, jadi ini contoh, bukan cuma bang, kantor juga ada di situ smart. Di mana-mana smart. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur pada Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua menyanyikan satu lagu yang cukup lama tidak dinyanyikan, sudah lama tidak dinyanyikan. Sebuah lagu yang menggambarkan bahwa kalau ayat ini berkata kita dikelilingi serigala, maka ketahuilah
kita dikelilingi oleh kasih Allah di dalam hidup kita. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Kornya saja dulu. Kasih-Mu mengelilingiku. Kasih-Mu mengelilingiku. Bawaku dekat padamu. Bukan terbang bagaikan raja wali, membumbung denganmu, Roh-Mu pimpinmu, kedahsyatan kasih-Mu, kasih-Mu. Haleluya. Kasih-Mu mengelilingiku. Bawaku dekat padamu. Amin. Bukan terang bagaikan raja wali. Amin. Membumbung denganmu, Roh-Mu pimpinku, kedahsyatan kasih. Oh, kasih-Mu Tuhan, kami undang pelayan perjamuan. Amin. Kasih-Mu mengelilingiku. Amin. Bawaku dekat padamu. Bukan terbang bagaikan raja wali, membumbung denganmu, Roh-Mu pimpinmu. Amin. Kedahsyatan kasih. Membumbung denganmu Tuhan, membumbung denganmu, Roh-Mu pimpinmu, kedahsyatan kasih-Mu. Membumbung denganmu, haleluya. Membumbung denganmu, Roh-Mu pimpinmu, kedahsyatan kasih-Mu. Kami mengucap syukur kehadapan hadirat-Mu Tuhan. Engkau sudah memberkati kami. Amen. Engkau senantiasa mengelilingi kami dengan kasih-Mu. Amen. Sungguh kami boleh nikmati dalam hidup kami setiap saat. Kasih-Mu yang sudah membuat kami sampai saat ini boleh berdiri tegak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa untuk keselamatan hidup yang kekal dengan pengorbanan Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah yang tercurah yang telah menebus kami dari segala dosa. Terima kasih Roh Kudus yang senantiasa memberikan kami kekuatan untuk bergumul di dalam iman dan juga hikmat akal budi untuk menjadi cerdik dan tetap tulus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat anugerah Allah bagi kami malam hari ini. Engkau memberikan kami kesempatan dan perkenan untuk bersekutu dalam perjamuan kudus ini. Didik segala keberadaan kami Tuhan. Ampuni segala yang tidak berkenan yang kami lakukan dalam hidup kami, mulai perkataan, perbuatan dan pikiran kami. Sucikan dengan darah Yesus Kristus. Kuduskan kami semua yang melayani Tuhan. Dan berkati roti dan anggur ini, agar ini tidak hanya sekedar upacara, tetapi kami
boleh bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus, dan kami boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Ku datang Tuhan dengan hati yang baru di dalam Engkau, anugerah mengalir. Ku tahu Tuhan kelemahanku yang ada akan terhapus oleh kedahsyatan kasih-Mu. Kasih-Mu mengelilingiku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja lali, membumbung denganmu, Roh-Mu pimpinku, kedahsyatan kasih-Mu. Ku datang Tuhan dengan hati yang baru di dalam Engkau, anugerah mengalir. Ku tahu Tuhan kelemahanku yang ada akan terhapus. Amin. Oleh kedahsyatan kasih-Mu. Amin. Amin. Haleluya. Kasih-Mu mengelilingiku, bawaku dekat padamu. Bukan terbang bagaikan raja wali, membumbung denganmu, Roh-Mu pimpinmu, kedahsyatan kasih-Mu. Kasih-Mu mengelilingiku,
dahsyatan kasih-Mu. Mari kita siapkan hati kita dan segala keberadaan kita untuk bersekutu dalam perjamuan yang kudus. Firman Tuhan akan menuntun kita dalam mengadakan persiapan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Makasih Tuhan. Haleluya Yesus. Jika saudara telah siap, angkat roti di hadapan hadirat Tuhan dan dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di hadapan hadiratnya dan dengarkan firman Allah. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Beri syukur kepada Tuhan. Naikkan syukur kepadanya. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Naikkan syukur. Haleluya. Kasih-Mu memilikiku, bawaku dekat padamu. Tuhan terbang bagaikan raja wali, membumbung denganmu, rohmu pimpinmu, kedahsyatan kasih-Mu. Membumbung denganmu Tuhan, membumbung denganmu. Amin. Rohmu pimpinmu. Oh haleluya. Kedahsyatan kasih-Mu. Oh membumbung denganmu, membumbung denganmu, rohmu pimpinku. Kedahsyatan kasih-Mu. Haleluya. Ori, haleluya. Ori, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala pertolongan, perlindungan, pembelaan bagi kami. Engkau mengiringi kami dengan kasih-Mu. Terima kasih untuk segala perkenan-Mu Tuhan, untuk melatih kami menjadi cerdik dan tulus seperti merpati, supaya kami boleh cakap menghadapi apapun yang Engkau izinkan kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Roh Kudus, Engkaulah yang selalu menolong kami untuk boleh tetap berdiri tegak. Dan kami percaya malam ini Tuhan, Engkau sudah melawat setiap pribadi jemaat Tuhan. Engkau sudah menguatkan, menghiburkan, meneguhkan, dan memenuhi mereka dengan damai sejahtera-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur, dan sebelum kami akhiri ibadah kami mau menyatakan kasih kami dengan apa yang akan kami persembahkan. Sucikan hati pikiran kami agar apa yang kami persembahkan dari hati yang mengasihi Tuhan, sehingga kami boleh diberkati Tuhan berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan dulu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bawa persembahan kita dan kita dengarkan warta jemaat. Bersekutu dan bergumul membawa segala pergumulan kita dalam persekutuan doa puasa jam 4 sore di GPPS Palu. Teman-teman pemuda remaja, jangan lewatkan indahnya bersekutu bersama kawan seiman di konser pemuda remaja jam 7 malam di wilayah masing-masing. Pahlawan perisaiku, sungguh nyata kuasanya. Hari Rabu kepada Bapak Ibu sekalian, mari bergabung dalam Komsel Dewasa jam 7 malam di wilayah masing-masing. Bersorak, haleluya. 2013, saatnya kaum wanita menyatakan kasih Kristus di muka bumi. Ikutilah ibadah kaum wanita jam 4 sore di GPPS Palu. Mari bersama bersekutu dalam doa semalaman diadakan di Bukit Doa Karmel. Berangkat dari gereja jam 8:30 malam. Informasi lebih lanjut hubungi Saudari Ana di kantor gereja. Dibuka kesempatan bagi Anda yang ingin berkarir sebagai supir gereja, office boy, dan karyawan-karyawati gereja. Segera masukkan surat lamaran Anda ke kantor GPPS Palu. Sebelum kita terima berkat Tuhan, maka saya ingin ingatkan untuk hari Selasa adalah PI Komsel. Untuk semua dapat mempersiapkan diri untuk acara ini hari Selasa tanggal 5, yaitu hari libur. Untuk kategorial remaja dan PDM diadakan di Bukit Doa Karmel. Kemudian untuk Komsel dewasa dilakukan masing-masing oleh para atau menghubungi para PKS masing-masing yang sudah menetapkan tempatnya diadakan di mana pada hari Selasa. Mari kita bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, oh selamanya Tuhan, selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.